Ganjar Pranowo ini mendeklarasikan dirinya untuk menjadi oposisi, tidak akan join kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Apakah ini adalah sesuatu yang mencerminkan keinginan partai? Apakah ini yang diinginkan oleh Ibu Ketum Megawati Soekarno Putri? Atau jangan-jangan nanti saat Ibu Mega mengatakan yang berbeda, Pak Ganjar pun akan belok arah mematuhinya? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kalau saya boleh katakan kesalahan dari Mas Ganjar, ini adalah terlalu patuh. Loh, kok salah? Ya, saya katakan terlalu patuh ini karena patuhnya itu letter luck. Saya kira seharusnya saat seseorang prajurit diutus untuk berperang, ya, dia harus melakukan apa yang disuruh ini tadi dan memenangkan dengan cara apapun. Artinya apa? Saat terjadi perubahan sesuatu di medan peperangan, dia seharusnya melakukan modifikasi. Tapi alih-alih melakukan itu, dia tetap melakukan seperti plan yang awal. Yang saya katakan malah menjadi blunder. Tapi yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Apakah ini adalah sebuah instruksi juga untuk prajurit bernama Ganjar? Pak Ganjar ini adalah seorang Soekarnois sejati dan dia pasti akan tegak lurus terhadap apa yang menjadi keputusan dari partai. Harapan saya Mas Ganjar ini bisa tegak lurus kepada ideologi partai, bukannya kepada keputusan yang diambil oleh ketua partai yang bisa saja keliru. Apalagi mungkin saja tidak update atau tidak bisa sesuai dengan dinamika di lapangan yang sekarang ada. Mengambil oposisi ini sebenarnya sah-sah saja dan malah bagus, asalkan yang diopos di sini adalah ide atau gagasan yang keliru, pelaksanaan yang menyeleweng, bukan personnya. Sehingga kalau menjadi oposisi jangan seperti oposisi di Amerika Serikat yang menyalahkan atau menginginkan penggantian yang dilakukan oleh oposannya ini tadi. Maka jika bisa dilakukan seperti itu, maka Mas Ganjar akan bisa menjadi seorang oposisi yang baik. Dan akan gawat jika ternyata oposisinya ini sebenarnya adalah sebuah cara untuk melampiaskan kemarahan atau mendapatkan kekuasaan dengan cara menjatuhkan orang yang menjadi oposan ini tadi. Tapi saya kira Mas Ganjar jauh dari hal seperti itu. Beliau ini orang yang baik. Kembali kepada yang tadi saya katakan, kesalahannya adalah letter luck kepada apa yang diinstruksikan. Padahal yang terjadi di lapangan ini sudah berbeda. Juga tidak ada tempat yang resmi untuk oposisi dalam pemerintahan demokrasi presidensial yang ada di Indonesia, di mana menteri-menteri ini ditunjuk oleh presiden dan presiden bersama dengan DPR menentukan arah pembangunan ke depannya. Maka dari itu akan dibingungkan Mas Ganjar di sini akan sebagai apa? Terlebih jika ternyata nanti PDIP memilih untuk koalisi, bisa saja ini adalah sebuah langkah catur yang dilakukan demi pilkada yang akan terlaksana sebelum pelantikan presiden nanti. Dan ini bisa saja adalah sebuah langkah yang akan membuyarkan strategi lawan. Apakah ini adalah cara PDIP untuk men-seize kekuasaan melalui jalur setelah pileg ini dari pilkada? Kita akan lihat permainannya nanti. Kita selalu lihat bahwa Mas Ganjar dan Mas Hasto ini dipasang jadi bad cop, jadi bempernya PDIP. Menyerang dengan tanpa tedeng aling-aling. Bu Mega ini diam 1000 bahasa. Bahkan tidak tampak memberikan pernyataan apapun. Nah, ini saja sebenarnya adalah sebuah dugaan bahwa beliau ini bisa saja nggak mau oposisi. Karena kalau memang mau oposisi, dari awal beliau pasti sudah ngomong. Tapi kalau wait and see, berarti masih memikirkan untuk join koalisi. Apalagi jika ternyata penolakannya ini harus nabok silih tangan atau dilakukan oleh orang yang lainnya. Pertemuan di Mei nanti akan tentu saja memberikan sebuah pernyataan tentang arah PDIP kepada 5 tahun mendatang. Dan semua ini tergantung dari nego-nego Pak Prabowo dan Bu Mega. Tapi kita akan tetap mempertanyakan, Mas Ganjar ini akan berlabuh kemana? Kalaupun ternyata dia di sini tetap melakukan oposisi padahal PDIP ini berkoalisi, lalu dia ini sebagai apa? Coba tulis komentar kalian di bawah sini. Tapi saya mempertanyakan, kadang-kadang keloyalitasnya ini terus kemudian menjadikan beliau ini menjadi martir. Sama seperti saat dia harus menolak Piala Dunia, saat adanya sebuah rencana Israel ini akan bisa bertanding di Indonesia. Juga saat beliau harus tetap menyerang Jokowi dalam kampanye-kampanyenya. Mungkin interview antara Pak Bambang Pacul dan Master Deddy Corbuzier di channel Close the Door ini bisa sedikit memberikan konteks kepada konten saya sekarang ini.
Tapi yang saya lihat di sini, Mas Ganjar sepertinya masih tetap menjalankan perintah dari Bu Ketum yang masih galau, bimbang, dan ragu. Dan saya masih tetap melihat bahwa PDIP ini sangat mungkin tidak akan oposisi. Walaupun Mas Ganjar sudah menyampaikan bahwa pernah menjadi partai yang ditekan oleh pemerintah saat Orba dan juga partai yang menjadi oposisi selama pemerintahan SBY selama 10 tahun. Tapi tetap dengan rising star seperti Mbak Puan dan Mas Prananda akan sangat disayangkan jika oposisi ini akan berlangsung lama. Saya katakan lama karena jika tetap akan menjadi oposisi, maka bisa dipastikan 2 periode ini mereka akan menjadi oposisi. Tapi saya katakan ini kemungkinannya kecil karena apa? Karena saya lihat Pak Prabowo di sini itu memperbesar jatah menteri-menteri menjadi 40 kementerian. Rencananya begitu. Bahkan mungkin bisa saja lebih. Dan jika memang sebanyak itu, bisa saja beliau ini menyediakan tempat untuk PDIP jika mereka akan masuk dan berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo nanti. Walaupun tidak ikut dan malah berlawanan saat mereka ini melakukan kontestasi Pilpres, tapi kita akan tahu bahwa jika ternyata nanti masuk, karpet merah VVIP ini pasti akan digelar. Dan jika itu dilakukan, maka saya bisa pastikan Mas Ganjar ini pasti akan balik kanan, menjilat ludahnya sendiri dan dia tidak akan beroposisi lagi. Betul atau tidak? Rasanya saya ingin berjumpa dengan beliau dan menanyakan ini formatnya akan seperti apa. Tapi sayangnya yaitu tadi, kelebihan dari Mas Ganjar yang juga kekurangannya ini masih akan menjadi hal yang dipegang teguh hingga mungkin Mei nanti akan diputuskan, atau mungkin nanti Bu Mega dan Pak Prabowo akhirnya berjumpa. Atau saya cuma terbayang jika ternyata nanti akhirnya Pak Jokowi itu bisa berjumpa dengan Bu Mega, entah apa yang dikatakannya, terus mereka kemudian bisa melakukan perdamaian. Apakah Mas Ganjar akan tetap beroposisi atau akan patuh terhadap apa instruksi dari Ibu Megawati Soekarno Putri? Bagaimana menurut pendapat kalian? Harapan saya adalah kalian tidak menilai seseorang berdasarkan apa yang menjadi keputusan politiknya. Karena terkadang mereka hanya melakukan tugas apa yang menjadi sumpah saat mereka ini diminta untuk menjadi petugas partai atau menjadi kader sebuah partai yang mengusungnya. Tapi tentu saja apapun itu, seharusnya kepentingan bangsa tetap ada di atas kepentingan kelompok dan apapun juga. Terima kasih atas atensi kalian. Jika kalian bertahan hingga akhir konten ini, artinya channel ini mungkin saja sesuai untuk kebutuhan pengetahuan dan juga penasaranan kalian, dan tidak ada salahnya untuk memencet tombol subscribe di konten ini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.